Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video tutorial dalam mata kuliah perencanaan eksperimen, yang untuk kali ini kita akan membahas bagaimana memilih uji statistik yang tepat berdasarkan desain eksperimen yang sudah kita tentukan. Dalam modul-modul sebelumnya ataupun dalam perkuliahan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa eksperimen itu semacam perlakuan terhadap unit percobaan sehingga dihasilkan respon di mana kita semua kita kontrol kondisinya kecuali dari faktor yang memang akan kita lihat pengaruhnya. Nah, untuk gambaran tentang eksperimen ini, kita ulangi kembali materi tentang siklus ataupun tahapan dalam proses eksperimen ini, seperti yang nanti akan kita lihat di beberapa tayangan atau slide ini. Jadi kaitannya dengan bagaimana kita menggunakan uji statistik yang sesuai dengan desain eksperimen yang telah kita tentukan. Sebagai gambaran bagaimana proses eksperimen itu dilakukan tahap demi tahap, itu diawali bagaimana kita menelaah pengetahuan sebelumnya ataupun riset sebelumnya, sehingga kenapa kita tertarik untuk menguji hubungan dua variabel atau lebih yang di dalam proses penelitiannya dilakukan dengan melakukan eksperimen. Jadi dalam tahapan di sini sebenarnya bahwa kita intinya adalah bagaimana kita menguji hipotesis yang tentunya berdasarkan hasil telaah teori ataupun penelitian sebelumnya. Misalnya contoh mengenai proses pembangunan biji jagung menjadi popcorn, itu tentunya bagaimana menentukan kenapa waktu, kenapa suhu itu berpengaruh, termasuk kenapa kisarannya itu 90, 100 atau 110, karena yang kita diskusikan sebelumnya itu hanya sekedar contoh, tetapi dalam praktek yang realnya adalah bagaimana setiap faktor ataupun level di dalam faktor tersebut itu didasari pada teori ataupun penelitian sebelumnya. Nah, sehingga nanti dari hasil hipotesis tersebut nanti kita rancang bagaimana desain eksperimen yang tepat dan bagaimana akhirnya kita melaksanakan eksperimen. Jangan lupa dengan beberapa kriteria ataupun persyaratan sebuah eksperimen tentang randomisasi, bagaimana unit eksperimen atau homogen dan seterusnya. Nah, dalam video tutorial kali ini bagaimana kita nanti memilih statistical analysis atau analisis terutama untuk menguji hipotesis, tetapi bagaimana statistik analisis itu disesuaikan dengan desain eksperimen yang kita tentukan. Nah, secara umum desain eksperimen itu memang bermacam-macam. Misalnya dari mulai ada pretest, post-test, atau kalau dalam konteks di teknik industri bisa saja bagaimana tenaga kerja ataupun operator yang sebelum dan setelah mengikuti pelatihan apakah berpengaruh terhadap produktivitas kerjanya, ataupun menggunakan metode-metode teknologi baru sebelum dan sesudah, itu bisa dilakukan juga dengan eksperimen. Ini hanya kombinasi saja, kadang-kadang ada yang langsung di post-test, jadi semuanya mengalami atau di treatment terhadap pelatihan ataupun metode baru. Kemudian kadang-kadang untuk membandingkan sebuah grup yang dilakukan treatment, kadang-kadang kita membandingkan dengan grup lain yang tidak dilakukan treatment, istilah itu kontrol grup. Kemudian yang sudah kita sering bahas adalah faktorial, bagaimana treatment itu satu atau dua atau bahkan lebih faktor, di mana di dalam faktor tersebut juga ada beberapa level. Kemudian juga bagaimana pengaruh interaksi, bahwa kadang di antara faktor itu sesuai dengan kajian-kajian sebelumnya bisa berinteraksi, atau di dalam secara matematik itu ada perkalian antar faktor, dan bagaimana pengaruhnya terhadap variabel respon juga bisa kita teliti. Kemudian ada desain split plot dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan desain eksperimen yang banyak ini, lalu kita harus memilih uji statistik yang tepat. Di sini ada independent sample t-test, kemudian ada pair repeated sample, ada one way ANOVA, two way ANOVA, MANOVA, dan seterusnya. Tapi intinya adalah bagaimana kita memasangkan antara desain eksperimen dengan uji statistiknya. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menyesuaikan antara uji statistik dengan desain eksperimen?
Yang pertama sesuai dengan ciri dari eksperimen itu adalah bagaimana proses randomisasinya, bagaimana randomisasi perlakuan dan kombinasi perlakuan yang kita lakukan. Jadi artinya secara acak kita lakukan tidak harus terurut sesuai dengan kombinasi taraf, ataupun randomisasi adalah dalam kaitannya dalam memilih satuan percobaan atau unit eksperimen. Kalau dalam contoh kemarin itu adalah bagaimana pemilihan jagung gitu, yang akan dilakukan proses pemanggangan itu sebenarnya harus sesuai dengan ada prosedur randomisasinya. Kemudian yang kedua juga akan kita lihat bagaimana jenis dan jumlah variabelnya, karena bagaimana hipotesis tersebut pada intinya adalah hubungan antar variabel. Bagaimana jenis dan jumlah variabel di dalam eksperimen itu juga akan menentukan uji hipotesis yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah skala pengukuran. Seperti diketahui skala pengukuran itu ada nominal, ordinal, kemudian ada interval dan ada rasio. Tetapi dalam konteks di eksperimen itu biasanya dibagi dua, yaitu metrik dan non metrik. Metrik itu adalah skala pengukuran interval ataupun rasio, sedangkan non metrik itu adalah pengelompokan seperti jenis kelamin, kemudian ada mesin A, mesin B, ataupun kaitannya dengan tenaga terampil atau tidak terampil dan seterusnya. Jadi ada semacam pengelompokan. Jadi untuk randomisasi itu sehingga nanti ada istilahnya itu eksperimen acak lengkap, ada acak kelompok, kemudian ada split plot, ada Latin square, nanti satu persatu akan kita bahas. Tetapi intinya sekali lagi itu akan menentukan pilihan uji statistik yang tepat. Nah, kemudian yang kedua sekali lagi jenis dan jumlah variabel, bagaimana kita mengidentifikasi independen variabelnya apa, jumlahnya ada berapa, kemudian dependen variabelnya apa atau variabel responnya ya. Itu nanti ada kontrol variabel. Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah skala tadi, bahwa skala itu bisa kategorikal yaitu nominal dan ordinal ataupun metrik yaitu interval dan rasio. Nah, untuk memberikan gambaran bagaimana contoh desain eksperimen, kemudian jumlah dan jenis variabelnya serta uji statistik yang tepatnya, kita lihat yang pertama misalnya bahwa ada proses di mana perlakuannya hanya jenis mesin yaitu X, yaitu mesin A dan mesin B. Nah, di sini harus diperhatikan bahwa unit eksperimennya pun betul-betul harus homogen. Sedangkan ini adalah yang dimaksud dengan variabel responnya atau dependent variable. Jadi di sini variabelnya ada dua. Pertama adalah independent variable yaitu jenis mesin yang terdiri dari dua kelompok yaitu mesin A atau mesin B. Kemudian variabel Y itu bisa jumlah cacat atau jumlah indikator mutu kalau di dalam proses produksi. Nah, dari sini lihat bahwa ada satu dependent variable atau DV, kemudian ada satu independent variable kategori. Kuncinya di sini untuk independent variable itu ada dua grup ya. Maka uji statistik yang tepat adalah dengan independen sample test. Nanti bagaimana kita melakukan independen sample test akan kita jelaskan lebih lanjut di video tutorial berikutnya dengan alat bantu SPSS. Kemudian contoh yang kedua bagaimana sama masih ada satu dependent variable, ada satu independent variable, tetapi di sini untuk yang independennya itu mesin X itu ada 3 jenis mesin, jadi mesin A, mesin B, mesin C. Jadi ini beda, kalau yang pertama itu ada dua mesin saja, kalau yang ketiga itu ada 3 mesin. Nah di sini yang akan kita lihat bahwa untuk independent variabelnya itu ternyata ada 3 grup, maka produk yang pas adalah dengan one way ANOVA. Nah ini kalau kita lihat sampelnya itu independen, jadi artinya saling bebas satu sama lain, sehingga intinya tidak ada satu sampel yang berulang-ulang kali digunakan. Sedangkan ada jenis sampel yang lain dan ujinya pun berbeda, yaitu yang dimaksud dengan pair atau repeated sampel. Nah ini biasanya untuk yang post test ataupun pre-test atau proses eksperimen di mana satuan pengamatan itu bisa pemulihan atau diukur berulang kali. Tapi nanti itu akan kita bahas tersendiri. Kemudian desain yang berikutnya kita lihat bagaimana ada dua faktor, mulai ada mesin, kemudian ada tekanan. Tekanan yang kita misalkan aja T1, T2, T3. Jadi artinya ada 3 taraf dari faktor tekanan, sedangkan untuk jenis mesin itu ada 2 taraf atau 2 kelompok yaitu mesin A dan mesin B. Nah di
desain ini artinya ada satu independen variabel yang sifatnya matriks yaitu X, ya, X ini. Sedangkan yang untuk dua independen variabelnya yang sifatnya kategori yaitu ini, ya, mesin B, serta untuk tekanan itu kategori yaitu ada tekanan 1, tekanan 2, dan tekanan 3. Sehingga dengan jumlah dan jenis variabel seperti itu, maka ujian statistik yang akan kita gunakan adalah dengan gaya ANOVA. Kemudian model yang lebih kompleks lagi, dilihat dari jumlah dan jenis variabel serta skala pengukurannya, yaitu bagaimana yang mesin A, mesin B, dan mesin C, yaitu hanya satu faktor mesin X, kita tambahkan ternyata variabel respon yang diukurnya itu ada dua, Y1 dan Y2. Jadi variabel dependennya ada dua atau lebih, kemudian ada satu variabel independen yang sifatnya kategorikal. Maka desain yang cocok, uji statistik yang cocok untuk desain statistik adalah dengan multivariate analysis of variance. Dan model berikutnya sama, mesin A, mesin B, mesin C, tapi di sini kita tambahkan ada X2. Ini bukan X1 ya, maaf, ini bukan X2 ya. Jadi untuk yang ini sebenarnya ada X1. Jadi ada ada dua variabel independen yaitu X1 dan X2. Sedangkan variabel responnya adalah Y1. Ya. Jadi ada satu dependent variabel yang sifatnya matriks, skalanya boleh interval, boleh skala, scale ataupun yang kontinu. Yang metrik itu sebenarnya kontinu. Kemudian yang satu independent variabel itu kategori, yaitu ada mesin A, mesin B, mesin C, dan satu lagi yang metrik. X2 itu bisa saja misalnya kita lihat diukur dulu bahan unit percobaan itu, misalnya kadar air. Kadar air itu tidak dikelompokkan, tapi kita ukur sebelum ini diukur berapa persen kadar airnya dan sebagainya. Tidak seperti ada pengelompokan seperti suhu yang dicontoh sebelumnya ada 90, 100, atau 110. Sehingga desain yang cocok di sini adalah ANOVA. Jadi ciri khasnya kalau ada variabel independen yang sifatnya matriks, maka akan ANOVA ini ada covariat. Jadi independennya bersifat metrik, bukan bersifat kategori seperti variabel faktor perlakuan lainnya. Kemudian yang berikutnya sama, sekarang ada Y1, Y2, jadi dependennya ada dua, tapi ditambahkan X2 yang sifatnya skalanya itu metrik, yaitu interval ataupun rasio. Sehingga di sini ada dua variabel dependen, ada satu independen variabel atau lebih yang sifatnya kategori yaitu mesin, kemudian ada satu independen variabel yang skala pengukurannya itu metrik, bisa aja misalnya tadi kadar air ataupun kandungan kimiawi dari unit percobaan ya. Jadi artinya nanti diukur gitu ya. Yang diukur itu kan nilainya bisa berapapun sesuai dengan kisaran dari ukuran tersebut. Kalau yang seperti ini maka akan diuji dengan MANCOVA, jadi multivariate analysis of covariate. Ya. Jadi artinya multivariate itu ditunjukkan dengan adanya dua atau lebih variabel respon, sedangkan covariate itu ditentukan oleh independen yang sifatnya matriks gitu ya. Nah itu gambaran secara umum bagaimana kita memasangkan desain eksperimen dengan uji statistik yang tepat berdasarkan jumlah dan jenis variabelnya. Nanti di modul selanjutnya bagaimana uji hipotesis dan uji lanjut dengan menggunakan SPSS, nanti kita akan coba jelaskan. Jadi intinya adalah bahwa dalam proses eksperimen tersebut memang salah satu yang menjadi kunci dari untuk perhitungan ataupun kalkulasi datanya adalah ketika kita melakukan desain eksperimen yang tepat. Kemudian setelah itu bagaimana kita setelah proses pengumpulan data atau eksperimen dilakukan di lapangan, akhirnya kita punya data itu diapakan. Nah ini yang menjadi salah satu langkah
penting, sehingga bagaimana proses pengujian statistik ataupun uji hipotesis ataupun uji lanjut yang terkait dengan tujuan dan hipotesis dari eksperimen yang kita lakukan itu bisa kita lakukan dengan secara lengkap. Demikian video tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.